Yang nomor 3, awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh. Nah, anak soleh ini bisa anak biologis, bisa anak ideologis. Anak biologis tentu, bapak-bapak punya anak. Tapi bisa juga anak ideologis. Kenapa? Nabi memberikan peluang kepada siapapun, termasuk yang tidak punya anak secara biologis. Kan di antara kita bisa jadi ada yang tidak punya anak. Kenapa tidak punya anak? Punya istri aja enggak. Karena tidak punya istri ya enggak punya anak. Atau punya istri tapi belum dikaruniai anak, atau tidak dikaruniai anak. Tapi masih diberikan peluang, yaitu anak-anak ideologis siapa? Anaknya orang lain yang diberikan ya, atau dijadikan anak asuh. Bapak menjadikan anak itu seperti anak kita, itu adalah anak ideologis. Bisa menjadi anak yang soleh, mendoakan kepada orang tua asuh itu. Karena tidak semua orang punya anak. Dulu kiai-kiai ada yang memang memilih tidak menikah, Pak. Saking rajinnya ngaji dan ngajar serta menulis, itu sampai lupa tidak menikah. Berarti kan tidak punya anak itu. Kalau orang Betawi saking rajinnya menikah, yang lain itu malah lupa. Sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah. Dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menunaikan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita, aktivitas kita, kerja kita mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini, kuliah zuhur hari ini, kita akan membahas tentang tarbiyatul aulad fil Quran, pendidikan anak dalam perspektif Al-Quran. Bapak-bapak yang kami hormati, kita diingatkan oleh Allah dalam surah At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, dari kalimat waqa yaki wiqayatan, fi'il amrnya kia ku anfusakum, jadi jamak kia ku, jagalah, al-wiqayah, penjagaan. Jagalah dirimu wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari siksaan api neraka. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, orang Banten yang menjadi imam besar di Masjidil Haram, yang populer, mengarang satu tafsir namanya Tafsirul Munir, atau di pesantren populer dengan tafsir Marah Labid. Beliau mengartikan kalimat ku anfusakum itu dengan kalimat alimu wa adibu. Jadi makna dari kata jagalah itu apa wujudnya? Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka
Imam Nawawi mengartikan alimu wa adibu. Alimu, didiklah, ajarkanlah. Wa adibu juga sama. Kalau taklim itu bersifat umum, tapi kalau takdib itu lebih khusus terkait dengan moralitas, maka kata takdib ya menjadi dalam bahasa kita adab. Adab itu lebih pada pengertian moralitas. Nah, seperti apa kerangka pendidikan dalam Al-Quran? Itu bisa kita lihat misalnya dalam surah Luqman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa idz qala Luqmanu libnihi, tatkala Luqman berkata wa huwa ya'idhuhu, yaitu memberikan nasihat kepada anaknya, libnihi, apa kata Luqman? Ya bunayya. Ya bunayya, wahai anakku. Dari perspektif bahasa ini sebuah komunikasi pilihan kata yang luar biasa. Kata bunayya itu dari kata ibnun atau bunuwun. Ibnun itu anak laki-laki biologis, ibnun. Kalau bahasa Indonesianya bin, Muhammad bin, Abdullah bin siapa. Kalau anak perempuan biologis namanya bintun. Misalnya Aisyah binti siapa, Fatimah binti. Berbeda dengan kata walad. Kalau walad, ya waladi, ya auladi, bisa anak biologis, bisa juga anak ideologis. Maksudnya anak ideologis itu salah satunya adalah anak didik. Maka guru, para kiai memanggil murid-muridnya dengan kalimat ya auladi, wahai anak-anakku. Itu sebabnya dalam hadis disebutkan idza mata ibnu adam inqata amaluhu, kalau manusia sudah mati inqata amaluhu, amalnya terputus, illa min salasin, kecuali 3 yang tidak terputus. Apa? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir. Dalam bahasa fikih namanya wakaf. Sedekah jariyah itu dalam bahasa fikih sering disebut dengan wakaf, yaitu memberikan kekayaannya, hartanya ya yang kekal, tidak boleh digunakan barangnya tapi diambil manfaatnya. Nah, misalnya orang mewakafkan tanah, barangnya masih utuh, karpet barangnya masih utuh, tapi manfaatnya diambil, manfaatnya itu sampai ya sekalipun orang itu meninggal pahalanya tetap mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Bapak punya murid, muridnya diajarkan kepada muridnya lagi, selalu bermanfaat, dapat kiriman pahala. Yang nomor 3, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh. Nah, anak soleh ini bisa anak biologis, bisa anak ideologis. Anak biologis tentu, bapak-bapak punya anak. Tapi bisa juga anak ideologis. Kenapa? Nabi memberikan peluang kepada siapapun, termasuk yang tidak punya anak secara biologis. Kan di antara kita bisa jadi ada yang tidak punya anak. Kenapa tidak punya anak? Punya istri aja enggak. Karena tidak punya istri ya enggak punya anak.
Atau punya istri tapi belum dikaruniai anak atau tidak dikaruniai anak, tapi masih diberikan peluang, yaitu anak-anak ideologi siapa? Anaknya orang lain yang diberikan ya, atau dijadikan anak asuh. Bapak menjadikan anak itu seperti anak kita, itu adalah anak ideologis. Bisa menjadi anak yang soleh, mendoakan kepada orang tua asuh itu. Karena tidak semua orang punya anak. Dulu kiai-kiai ada yang memang memilih tidak menikah, Pak. Saking rajinnya ngaji dan ngajar serta menulis, itu sampai lupa tidak menikah. Berarti kan tidak punya anak itu. Kalau orang Betawi saking rajinnya menikah, yang lain itu malah lupa. Nah, tapi kiai-kiai dulu yang tidak menikah itu punya anak didik banyak, ribuan, bahkan mungkin lebih dari itu, tetap dapat kiriman pahala. Nah, kalau kalimat ibnun itu anak kandung, dalam Al-Quran dibentuk dengan atau dengan menggunakan bahasa tasghir. Jadi ibnun atau bunuwun ditasghirkan menjadi bunayya. Bunayya. Apa itu tasghir? Ja'ala syai'a saghiran. Jadi kalau mau mengucapkan sesuatu itu kecil, tidak usah disebutkan kata kecilnya, tapi hanya dirubah saja katanya. Jadi kata ibnun menjadi bunayya, ibni bunayya. Hurratun kucing, Pak. Kalau kucing kecil hurairatun, itu caranya. Kucing kecil hurairatun. Maka ada sahabat yang populer dengan panggilan Abu Hurairah. Namanya aslinya Abdurrahman ibnu Sakhr. Kita nggak pernah dengar itu kata nama aslinya Abdurrahman, tapi kita sering mendengar sahabat yang namanya Abu Hurairah, bukan nama aslinya. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena Abdurrahman ini seneng main-main dengan kucing kecil. Karena saking banyaknya temen kucing itu, maka dapat panggilan bapaknya kucing kecil. Maka panggilannya yang populer malah Abu Hurairah. Kalau meriwayatkan hadis itu an Abi Hurairah, tidak disebutkan nama aslinya, tapi populernya an Abi Hurairah. Itu namanya tasghir hakiki. Ada tasghir maknawi, Pak. Misalnya Nabi itu memanggil istrinya dengan kalimat ya Humairah, dari kata hamro merah. Wahai merah kecil, kan susah itu. Apa maksudnya merah kecil? Bukan itu, tapi maknanya. Jadi kata tasghir itu kadang-kadang digunakan untuk menyebut karena ada unsur kedekatan dan rasa cinta. Likurbin wa hubbin, karena dekat dan cinta, maka digunakan bentuk tasghir. Nabi memanggil istrinya dengan panggilan ya Humairah, karena dekatnya. Nah, demikian pula kata ibnun ini oleh para ulama tafsir, apakah masuk dalam kategori tasghir hakiki apa maknawi? Bisa dua-duanya. Hakiki karena memang anak kecil, maknawi bisa karena itu digunakan bentuk karena sayang. Jadi kalau kita manggil nak sayang gitu kan, karena kedekatannya. Maka dalam bahasa Arab untuk menunjukkan rasa dekat dan cinta itu menggunakan bentuk tasghir tadi, dari kata bunuwun, ibni,
menjadi bunaya, wahai anakku sayang. Wahai anakku sayang. Kalau kita kan untuk menunjukkan kata sayang itu malah dipotong-potong. Sayang, say, atau yang gitu. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah pilihan kata dalam Al-Quran bagaimana caranya mendidik yang benar dan baik. Jadi penggunaan kalimat saja yang terbaik. Kalau dengan anak penggunaannya seperti ini, manggil dengan anak seperti ini. Ini luar biasa. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau mensekutukan Allah, karena mensekutukan Allah itu la dzulmun adzim, sama dengan kezaliman, dosa yang besar. Kezaliman itu adalah artinya menempatkan sesuatu yang tidak pada proporsinya, yang tidak pada tempatnya. Wad'u syai' li ghairi mahallihi. Ini menempatkan Allah disamakan dengan selain Allah. Itu bentuk kemusyrikan yang paling besar. Jadi menempatkan Allah, ya, menjadikan Allah seperti selain Allah, itu perbuatan syirik. Sehingga dalam Al-Quran disebut inna syirka la dzulmun adzim. Kenapa ini ditekankan? Karena manusia ini satu diantaranya sering terpengaruh ketika banyak mendapatkan manfaat, sekalipun itu dari orang, lama-lama wah berlebih-lebihan. Jangankan orang, kenapa manusia itu ada yang menyembah batu itu ya, gunung batu. Dulu zaman jahiliyah itu banyak di Mekah itu menyembah patung. Karena memang dulu menganggap orang Mekah gunung batu yang besar itu dianggap yang paling memberikan manfaat dalam kehidupannya, terutama ketika musim panas maupun dingin, terutama dingin sekali. Mereka itu menyelamatkan di gunung-gunung, sehingga karena sering mendapatkan manfaat, merasa itu, wah kalau begitu ini yang bisa memberikan manfaat. Batu, akhirnya dia menyembah batu. Demikian pula ada orang menyembah air, dewa air atau matahari, karena menganggap itu simbol yang banyak memberikan manfaat. Mungkin sekarang ya orang tidak ada yang menyembah berhala, tapi bisa jadi menyembah teknologi, menyembah kekuasaan. Kekuasaan itu segalanya. Kalau enggak punya kekuasaan kayaknya enggak hidup kita ini. Ya, sehingga kekuasaan itu dibela mati-matian, apapun mereka lakukan untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi itu menempatkan kekuasaan ya sebagai Tuhannya. Nah, oleh karena itu dalam Al-Quran dan pada zikir-zikir yang kita baca, ketika kita menyampaikan kalimat la ilaha illallah, itu ada belakangnya dengan kalimat wahdahu la syarikalah. Jadi diingatkan oleh Al-Quran, wahdahu, hanya satu-satunya Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Itu pelajaran yang sangat berharga, ya. Itu sebabnya tradisi-tradisi kita, pendidikan anak itu sudah dimulai bahkan tidak hanya ketika lahir. Ketika lahir misalnya kita diperintahkan membaca azan, iqomah, walaupun hadisnya ini diperdebatkan kesahihannya, tetapi paling tidak manfaat dari ucapan yang pertama kali kita sampaikan kepada anak itu adalah kalimat tauhid, ya.
penyebutan Allahu Akbar, ya. Bahkan ini sesuai dengan hasil-hasil penelitian modern. Banyak para ilmuwan barat misalnya, itu justru mereka menganggap anak-anak sudah mulai belajar menerima sesuatu itu sejak ada di kandungan. Maka orang-orang barat sama menggunakan ya lagu-lagu misalnya rohani ketika istrinya sedang hamil. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, yang nomor dua, misalnya Al-Quran menyebut tentang ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Laksanakan tegakkanlah sholat dan amar ma'ruf nahi munkar. Ini satu perintah yang saling terkait. Apa? Pertama adalah pendidikan praktek. Ini penting. Yang nomor dua, pendidikan teori. Kalau praktek itu diwakili dari penegakan sholat, teori diwakili dengan amar ma'ruf nahi munkar. Karena orang mau amar ma'ruf, ya, kalau nggak punya ilmu teori, nggak tahu, itu nggak akan bisa. Namanya saja al-ma'ruf, sesuatu yang baik yang diketahui. Maka orang yang mau amar ma'ruf, mau ceramah misalnya, harus tahu itu. Dari kata arofa, mengetahui, irfanan, pengetahuan. Juga dari kata ini muncul kata al-urfu, tradisi yang baik. Jadi orang ceramah itu tidak hanya Quran hadis, tapi bagaimana tradisi-tradisi yang baik yang sudah mengakar. Nggak boleh itu tiba-tiba dibid'ahkan itu. Karena itu al-urfu yang harus dijaga. Bahkan ulama-ulama fikih itu menganggap al-adah muhakkamah, tradisi yang baik itu muhakkamah, bisa dijadikan sebagai sebuah landasan hukum. Jadi walaupun dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, kalau itu substansinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Quran dan hadis, itu harus kita rawat, kita jaga. Jangan semuanya dianggap bid'ah itu. Jadi tradisi, kebiasaan yang baik itu harus kita rawat. Maka kata ma'ruf tadi termasuk kata al-urfu. Al-urfu itu maknanya tradisi, kebiasaan yang baik. Nah, pendidikan praktek itu Quran mau menyebutkan supaya mengajarkan, menegakkan sholat. Itu mewakili dari sekian banyak amaliyah ibadah. Maksudnya apa para hadirin? Kita ini jangan menunggu pinter dulu lalu praktek. Tapi justru dalam konsepsi Al-Quran itu praktek dibarengi dengan ilmu. Ini sekarang banyak orang yang pinter tapi prakteknya nggak ada. Atau prakteknya hebat, dia ibadahnya luar biasa, Masya Allah, hatam Quran, ibadahnya nggak pernah terat, tapi ilmunya nggak ada. Ini juga masalah. Maka konsepsi Al-Quran itu antara praktek dan teori, yaitu ilmu, harus berbarengan. Nah, itulah para hadirin yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu ya memalingkan pipimu, wajahmu. Jangan kalian ya berjalan dengan penuh kesombongan. Artinya apa? Ini adalah moralitas, adab tadi. Jadi akidah, ya, amaliyah, ilmu, lalu kemudian adab itu selalu terkait, nggak bisa dipisah-pisahkan. Adab, akhlak, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Maka kita harus menjasakan adab yang baik, dipraktekkan tiap hari. Kalau nyuruh-nyuruh ibadah ya nggak usah. Kita ini kadang-kadang orang tua nyuruh anaknya, kenapa anaknya bandel-bandel, malas ke masjid?
kita nggak bisa memberikan contoh yang baik, Pak. Orang tua dulu itu cuma dehem saja, ya, sambil ke masjid, anaknya ikut ke masjid. Sekarang bapaknya dehem tapi sambil melihat TV, sambil main HP, nyuruh 10 kali, anaknya ya tetap aja paling-paling saya beliin komik apa ini batuk-batuk Bapak. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah, moralitas akhlak yang baik, ilmu pengetahuan, lalu amaliyah kebaikan setiap hari itu harus kita latih, dan orang tua harus memberikan contoh yang terbaik. Demikianlah bahasan kali ini, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.